Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 97, subtema 3 bersyukur atas keberagaman, pembelajaran keempat. Silahkan kalian buka buku paketnya halaman 97. Perhatikan pada gambar yang ada di halaman 97. Di situ ada gambar bekerja sama dengan seluruh warga. Nah, di sana ada Nina dan Deli yang membantu panitia dapur menyiapkan makan. Nina dan Deli membantu panitia dapur umum menyiapkan makanan. Tony dan Made membantu menyiapkan tenda. Hal ini terjadi karena mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Ketika daerah dekat sekolah terkena banjir, beberapa siswa ditugaskan untuk membantu pengungsi. Lani dan Joni membantu membagikan obat-obatan. Sikap seperti itu merupakan penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kamu pernah melakukan kegiatan serupa di lingkungan rumah? Jika kita lihat di halaman 98, pada lingkungan rumah ada suatu suku, yaitu suku Bugis, di mana pada proses pembuatan rumah panggung diperlukan beberapa orang yang memainkan peran seorang sandrobola, pandrebola, dan tenaga pembantu umum yang merupakan keluarga dekat pemilik rumah serta para tetangga. Jadi semuanya bahu-membahu bekerja sama untuk membuat rumah panggung kayu. Pembuatan rumah adat ini memerlukan banyak tenaga, sehingga mereka harus bekerja sama agar proses pembuatannya terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nah, lalu bagaimana dengan pengalamanmu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah? Kemudian menurutmu, manfaat apa yang kamu peroleh dari kerjasama tersebut? Silahkan kamu tuangkan pengalamanmu di halaman 98 ya. Pilih pengalaman bekerja sama di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Sekarang, mari kita ayo membaca, menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Budaya Indonesia yang sangat luas memiliki beragam budaya. Keragaman budaya ini menciptakan pola kehidupan dan adat yang berbeda di setiap daerah. Nah, sekarang, bacalah ringkasan keberagaman budaya di Tegal yang ada di bukumu. Ini merupakan salah satu teks yang dapat mengajarkan kita, menceritakan kepada kita pola kehidupan dan adat yang ada di daerah Tegal. Silahkan dibaca dahulu ya. Nah, setelah kalian membacanya, kita jadi tahu bahwa masyarakat Tegal tetap hidup rukun dan damai dengan semua keragaman yang dimilikinya. Mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran bersama-sama. Miss sudah menuliskannya di sini. Silahkan kalian tulis di dalam buku paketnya ya. Apakah gagasan pokok dan pendukung ini sesuai dengan apa yang kamu baca? Setelah kalian menulisnya, kita ke bagian ayo merangkum. Bagian ayo merangkum, apa yang sudah aku pahami? Dalam pembelajaran ini kita memahami dua hal, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Kemudian, pengalamanmu sendiri bekerja sama dalam perbedaan. Ini tidak Miss Rica isi, ini sudah kalian isi di halaman sebelumnya. Contoh gagasan pokok dan pendukung pada teks sudah ada di halaman sebelumnya. Jadi tidak perlu dituliskan kembali di sini. Dan pengalaman bekerja sama ini berdasarkan masing-masing dari kalian ya. Kita lanjut ke bagian ayo berlatih halaman 101. Di dalam ayo berlatih ini ada 4 soal. Silahkan kalian baca dulu. Kemudian kita bahas bersama-sama untuk jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 5.
Kita masuk ke pembelajaran 5, ayo berdiskusi. Di dalam halaman 102 terdapat gambar yang menunjukkan keragaman sosial, yakni di mana keragaman sosial adalah keragaman suku, agama, dan budaya dalam satu tempat. Pernahkah kamu mengamati orang-orang yang tinggal di lingkungan sekitarmu? Pasti di antara tetangga yang ada di lingkunganmu ada yang memiliki suku yang berbeda, sehingga ciri fisik dan bahasa yang digunakan pun berbeda. Setiap suku bangsa yang tinggal di daerahmu tentu memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah, ketika perbedaan itu terasa di dalam lingkungan masyarakat atau keragaman di masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya, maka itu disebut sebagai keragaman sosial. Silahkan kalian garis bawahi di buku paket halaman 102 di mana kalimat ini ada. Keragaman di masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya disebut keragaman sosial. Itu tepat ada di sebelah gambar. Silahkan kalian garis bawahi. Kalau ada highlighter, boleh digunakan. Nah, kemudian keragaman sosial apa saja yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Silahkan ditulis di buku paketnya langsung ya. Oke. Keragaman sosial biasanya dapat menarik para wisatawan untuk datang mengunjungi, mengenal keragaman sosial yang ada. Nah, hal ini digunakan dengan baik oleh sektor pariwisata dan dituangkan dalam brosur pariwisata. Kali ini kita akan melihat penyajian keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Silahkan kalian lihat di bukunya atau di dalam video ini ada contoh brosur. Brosur ini merupakan dari sektor pariwisata di daerah Bali. Jadi dalam brosur dijelaskan keragamannya, kemudian tempat wisata yang menarik perhatian. Mulai dari Tanah Lot, Pura Besaki, Ubud, dan Tari Bali. Nah, berdasarkan brosur tersebut, keragaman sosial apakah yang dijadikan daya tarik bagi wisatawan? Banyak sekali, mulai dari baju adat, atau misalnya tarian, atau misalnya daerah wisata, seperti itu. Oke, bagian yang ini adalah membuat brosur pariwisata tentang provinsi setempat. Untuk kali ini, kalian bisa praktikkan sendiri di rumah ya. Namun tidak wajib sifatnya. Kalian cukup mengamati atau memahami bagaimana cara pembuatannya. Mulai dari menyiapkan bahan-bahannya, mencari gambar yang berkaitan dengan pariwisata setempat, boleh mencarinya lewat internet atau majalah. Kemudian kamu berikan hal-hal yang menarik yang akan kamu tuangkan ke dalam brosur, mulai dari kalimat yang singkat dan jelas, kemudian bahasanya yang menarik, dan disertai dengan gambar-gambar pula. Kemudian kamu tempelkan di kertas HVS. Bisa juga kamu berikan hiasan-hiasan menarik di sekelilingnya. Berikut adalah contoh brosur-brosur dari berbagai tempat. Ini adalah brosur dari Provinsi Yogyakarta. Dan juga ada dari Bali. Oke. Sekarang kita menuju ke halaman 104. Halaman 104, ayo mengamati. Ayo menari. Melakukan apresiasi seni gerak tari. Tari tradisional merupakan salah satu keragaman sosial yang ada di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari dan mempraktikkan beberapa jenis gerak tari. Mulai dari gaya duduk, gaya berdiri, dan juga pola tari lainnya. Sekarang, kamu akan melakukan apresiasi seni gerak tari. Apa itu? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap karya seni
mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung. Jadi suatu tari itu tidak ditampilkan secara asal-asalan. Terdapat kandungan makna yang ada di dalam setiap gerakan tarinya. Kalian bisa menggarisbawahi pengertian apresiasi seni ini. Untuk pengertiannya ada di halaman 105. Oke. Lalu kemudian apresiasi seni seperti apakah yang dimaksud? Oke. Yang dimaksud adalah mulai dari wiraga atau gerakannya benar. Jadi sesuai dengan urutannya. Kemudian wirama, sesuai dengan irama. Apakah setiap gerakan ketukannya pas dengan lagu atau lagu pengiring yang ada. Kemudian wirasa, gerakan ekspresifnya. Tidak mungkin ketika lagunya semangat, gerakan ekspresifnya itu terlalu lesu. Ya. Oke, untuk hal ini, apresiasi ini insya Allah akan kita praktikkan bersamaan dengan tari-tari lainnya di buku tema lainnya. Oke. Kemudian kita ke bagian ayo merangkum kriteria apresiasi seni. Ini ada 3 seperti yang di sebelumnya, yaitu ada wiraga, wirama, wirasa. Silakan kalian tulis. Kemudian keragaman sosial yang ada di daerahku. Ini tidak Miss tulis, tapi karena ini di daerahku jadi diisi berdasarkan daerah kalian masing-masing ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, mari kita ke Ayo Berlatih halaman 107. Kita bahas bersama-sama ya. Silahkan. Kita ke pembelajaran 6. Mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 6. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 108. Nah, di dalam halaman 108 itu tersedia beberapa gambar contoh permainan tradisional yang ada di Indonesia. Mulai dari egrang, egrang ini permainan yang dilakukan secara sendiri atau individu, sementara yang ini adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok. Apakah kalian semua sudah pernah menyobanya? Nah, permainan tradisional apa yang sudah jarang dimainkan oleh kalian? Jika kalian merasa bahwa kalian tidak pernah memainkan permainan seperti ini, maka ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada di bawahnya. Permainan tradisional saat ini mulai tergerus dengan permainan modern yang biasa dilakukan melewat gadget. Nah, sekarang kita menceritakan sikap kerjasama antar individu. Permainan tradisional mengajarkan kita tentang banyak hal, salah satunya adalah kerjasama. Permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok memerlukan kerjasama antar anggota untuk memenangkan permainan. Kenapa? Karena setiap anggota memiliki perannya masing-masing. Contohnya dalam permainan berikut. Gambar manakah yang menunjukkan kerjasama? Lihat, gambar yang pertama menunjukkan contoh kerjasama yang baik. Sementara gambar yang kedua kurang menunjukkan kerjasama.
Jika kerjasama tidak terjalin dengan baik, maka permainan tidak dapat dimenangkan. Tidak membeda-bedakan teman saat bermain juga merupakan sikap yang menunjukkan kerjasama. Selain memerankan perannya sendiri dalam permainan, tidak membeda-bedakan teman juga menunjukkan kerjasama yang baik ya. Oke, sementara dengan permainan tradisional, apakah kamu pernah mengalaminya? Silahkan kalian ceritakan pengalamanmu di buku paketnya ya. Oke, kita lanjut ke membuat ringkasan berdasarkan gagasan pokok dan pendukung. Di halaman 110, bacalah teks goresan sejarah dalam segelas bandrek dalam bukumu. Perlu kamu ingat bahwa keragaman yang di Indonesia tidak hanya permainan tradisional saja, tapi juga ada di bagian kuliner, yakni minuman khas tiap daerah. Sekarang kalian baca teks yang ada di halaman 110 ya. Teks ini dibacakan secara lisan. Oke, setelah kalian membaca teksnya, kalian tentukan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tiap paragrafnya. Mari kita lanjut ke ayo merangkum. Menceritakan sikap dalam kerjasama antar individu, contoh kerjasama saat bermain. Seperti yang tadi Miss Ica jelaskan, yaitu menjalankan peran masing-masing dalam bermain kelompok dan tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Hal ini sangat penting. Jika dalam permainan kelompok kamu menginginkan menang permainan, maka hal ini merupakan faktor utamanya. Kemudian, membuat ringkasan dari teks lisan. Membuat ringkasan dari teks lisan dimaksudkan adalah ketika kamu mendengarkan teks secara lisan dari orang tuamu atau dari gurumu, dari temanmu. Bagaimana caranya meringkas teks tersebut? Langkah-langkahnya sudah bisa teruskan. Kemudian hal yang harus diperhatikan juga sudah bisa tuliskan. Silahkan kalian tulis di buku paketnya masing-masing. Oke, setelah kalian tulis, mari kita bahas bersama-sama. Ayo berlatih halaman 112. Terdapat 3 soal di halaman 112. Oke, yang ini untuk membahas nomor 1 dan nomor 2. Kemudian, ya ini untuk 3A-nya, yaitu peta pikiran berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks badak minuman soda khas Kota Medan. Kemudian, bagian B-nya. Oke. Sekarang Miss akan memberikan pembahasan Bupena 4A subtema 2 dan 3. Kalau sebelumnya Bupena 4A subtema 1 sudah kamu kerjakan dan sudah dikumpulkan ke Miss, kemudian sudah dibalikan kembali dan ada nilainya, sudah dikoreksi. Untuk subtema 2 dan 3 kita bahas bersama-sama ya. Karena besok kalian akan ada PH atau ulangan tema 4A. Gunakan pembahasan ini sebagai bahan materi belajar kalian untuk menghadapi ulangan besok ya. Ini untuk subtema 2-nya di halaman 48. Oke, kemudian
sekarang kita ke bagian subtema 3. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas submit di website ya. Tapi kalian cukup mempelajari apa yang telah kalian pahami, telah gurunya jelaskan dari video awal sampai akhir. Semangat untuk ulangan kalian besok ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.